Oke, selamat pagi ya. Semangat tentunya untuk bisa melewati hari ini ya dengan peluang-peluang yang terbaik ya tentunya sama kita di MWB Surabaya ya. Oke, kita di dalam panjang lebar kita langsung saja pada poin kita hari ini ya. Kita akan bahas terutama di komoditi gold emas ya. Ini sangat luar biasa sekali ya, bagaimana pergerakan market emas ya. Ini kalau kita lihat di monthly ya, di bulanan ini merupakan range terbesar saya rasa sepanjang masa ya ini ya untuk bulanannya ini karena kita lihat di sini sangat tinggi sekali ya ini kita lihat di sini. Nanti kita lihat lainnya tidak sebesar bulan ini ya. Ini artinya apa? Artinya ini adalah rekor ya dari range bulanan ya. Ini merupakan dan harga tersebut sangat rally sekali ya, sangat rally, sangat volatil ya, terutama kuat sekali di tren bullish ya. Oke, bagaimana peluang hari ini ya di hari Kamis ya, ini tanggal 29 Januari 2026 ya. Oke, kita akan lihat di sini apa yang menjadi penggerak yang luar biasa sekali pergerakan gold yang melesat naik, melonjak naik ya. Ini kita lihat di sini bagaimana dolar Amerika Serikat ini merupakan di level terendahnya ya. Jadi kalau kita lihat hubungan antara dolar dan emas ya, ini sebetulnya selalu ada hubungan ya. Jadi pada saat dolar melemah, gold akan tinggi ya tentunya ya. Dan ini merupakan di level terendah 4 tahun terakhir di uh, dolar Amerika Serikat ya. Apa penyebab dolar sangat tertekan sekali ya? Ini kita lihat bagaimana pernyataan ya dari Presiden Donald Trump ya yang menyatakan bahwa dolar dalam kondisi baik-baik saja ya, sedangkan kenyataannya faktanya tidak ada ya. Ini tidak baik-baik saja ya. Ini yang tentunya penyebab lain yang menggerakkan dolar ya, yaitu adalah Uni Eropa dan juga India ya. Ini membuat kesepakatan dagang yang disebut dengan Mother of Delas ya. Ini berpotensi untuk membuat tanda kutip ya Donald Trump murka ya. Ini yang perlu diwaspadai ya. Ini sudah mulai mendekati di level 5.600 per ounce ya. Ini merupakan harga tertinggi sepanjang masa kembali ya, yang kayak sepertinya tiada hari tanpa ATH ya. Harga lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi ya. Yang membuat sedikit penasaran ya, ini sebenarnya range-nya ya. Ini kita lihat pagi ini aja tadi kita lihat udah di 150 ya. Ini Pak di dini hari ya. Ini sangat rasa sangat luar biasa sekali ya. Jadi bagi teman-teman yang punya ada posisi-posisi terutama yang posisi sell ya, ini hati-hati ini ya. Ini kan sangat-sangat unik sekali ya. Kedua yaitu adalah kesepakatan dagang awal Kanada dan China. Nah, ini ada kabel atau combo double ini ya yang membuat Donald Trump juga murka ya. Ini tentunya Trump akan mengancam mengenakan tarif pada Uni Eropa dan India ya. Ini setelah kemarin Korea Selatan ya, ini kembali mengincar Uni Eropa dan juga India nih, India ya yang belum sedikit tersentuh ini ya. Ini karena India ini merupakan dikenakan tarif impor yang cukup tinggi ya oleh Amerika Serikat ya, yang penyebabnya adalah membeli minyak dari Rusia ya. Yang kita tahu Amerika ini sedikit kurang suka nih ya, lagi negara yang membeli minyak dari Rusia yang sudah di ultimatum ya, tetapi dia ini malah membuat kesepakatan dagang ya, Uni Eropa kemudian membeli sepertinya ini sasaran incaran berikutnya di negara India nih, ini yang perlu diwaspadai ya. Kemudian gabungan Dewan Perdamaian Gaza ini pengumuman suku bunga The Fed dini hari juga jadi perhatian ya, di mana suku bunga tetap ditahan sesuai ekspektasi ya. Walaupun
The Fed ya mencoba untuk menahan ya, ini tetapi respon market malah sebaliknya ya, dan malah ini menunjukkan bahwa akan ada pemanasan 2 sampai 3 kali dalam tahun ini ya. Ini yang perlu diwaspadai. Kondisi politik yang memanas, kemudian tekanan-tekanan terhadap dolar, terhadap pemerintahan Trump ya. Ini juga menjadi penggerak ya, terutama masih di awal tahun 2026 nih. Ini yang menjadi cukup panjang ya, masih cukup panjang tahun ini ya, yang ternyata jauh di luar prediksi ya, yang beberapa bank besar dunia seperti Indonesia dan juga bank besar dunia ya, ini hanya di level 5.200 sih sebenarnya ya, tahun ini aja ya, ternyata di Januari aja sudah di hampir level 5.600. Ini sangat luar biasa sekali. Ini juga merupakan suatu peluang juga ya bagi teman-teman ya. Ini bagaimana mencari level titik pembalikan ya. Ini yang perlu diperhatikan ini ya. Tapi tentunya juga melihat bagaimana fundamental ya. Fundamentalnya apakah masih mempengaruhi dan lain-lain ya. Dan kita lihat di sini untuk peluang hari ini ya. Ini masih ada peluang untuk memecahkan rekor kembali ya di 5.600 sampai hari ini ya. Terutama di akhir pekan ini ya. Ini masih ada satu hari lagi ya, di hari Jumat ya. Oke, kemudian kita berpindah ke oil ya. Oil juga melesat naik ya. Ini sama seperti komoditi gold ya. Ini kita lihat di sini bagaimana Presiden Trump melontarkan ancaman serangan pada Iran ya. Ini yang mau melakukan negosiasi kesepakatan terkait nuklir ya. Ini tentunya kita tahu bagaimana Iran sebagai supply oil ya, ini akan terganggu ya. Ini akan meningkatkan harga ya, jadi lebih mahal suplainya karena terganggu ya. Dan juga kita lihat di sini menunggu laporan semingguan pihak yang menunjukkan penyimpanan oil menurun dan suplai bensin meningkat ya, tetapi masih di bawah ekspektasi ya. Ini juga menjadi penggerak untuk oil ya. Diperkirakan hari ini berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya ya untuk oil ya. Kemudian di mata uang euro ya, ini kita lihat setelah beberapa hari mengalami kenaikan ya. Ini pasar melakukan aksi profit taking ya, ini serta dolar Amerika Serikat yang berhasil rebound setelah suku bunga The Fed dipertahankan ya sesuai ekspektasi ya, membuat koreksi penurunan untuk euro ya. Untuk penurunan lanjutan ya, diperkirakan akan melanjutkan penurunan kembali diwaspadai untuk level support ya di 1.9137 ya, ini menjadi level kunci untuk pergerakan hari ini ya. Kemudian di mata uang pound sterling ya, ini kita lihat di pound sterling ya, ini juga sempat mengalami kembali koreksi ya, penurunan ya, ini akibat potensi aksi profit taking juga ya. Ini sama seperti mata uang euro yang ternyata dipertahankan 3,5 sampai 3,75% ya. Kemudian di mata uang dolar yen ya, ini diperkirakan dolar yen merespon terjadi pembalikan ya, ini ya, setelah mengalami penurunan cukup tajam ya, ini terkoreksi di 153,26 ya, jadi level kunci untuk pergerakan di dolar yen ya. Kemudian kita lihat untuk Nasdaq ya. Untuk Nasdaq kita lihat pergerakan untuk Nasdaq terjadi koreksi penurunan ya untuk Nasdaq ya, setelah The Fed ya menahan suku bunga ya sesuai dengan ekspektasi ya, dan diperkirakan tahun ini ya akan memangkas 2 sampai 3 kali ya. Ini mengonfirmasi bahwa Presiden Trump ini menyatakan bahwa kandidat pengganti Gubernur The Fed Jerome Powell akan lebih dovish ya. Ini yang akan menjadi penggerak untuk Nasdaq di hari ini ya. Oke, demikian untuk informasi penggerak market ya, yang terutama di geopolitik ya, tentang Iran ya, kemudian Amerika kembali India ya, Uni Eropa ya, ini yang masih
cukup memanas ya. Ini yang menjadi penggerak market ya, sehingga technical ini kayaknya tidak terlalu berjalan ya, karena faktor fundamental yang mendominasi ya. Ini yang tentunya bisa dimanfaatkan ya. Jangan lupa untuk memasang stop loss tentunya ya, ini karena volatilitasnya sangat tinggi sekali ya. Tetapi pada saat posisi mengalami tepat ya, ini akan mendapatkan tentunya peluang profit yang cukup besar ya, yang perlu diatasi tentunya. Oke, demikian untuk informasi pagi hari ini ya, fundamental yang menjadi penggerak untuk hari ini ya. Dan ada satu berita penting untuk nanti malam di Amerika Serikat ya, untuk klaim tunjangan pengangguran Amerika Serikat yang akan dirilis di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat ya. Oke, demikian untuk informasi penggerak market hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya saya ucapkan semoga sukses untuk tradingnya hari ini, dan saya ucapkan selamat pagi.